ARB yang berhari-hari ini banyak orang yang bilang Sido tuh masuk angin nih. Jadi gimana nih sebenarnya dari kerja per segmennya itu sendiri? Halo investor, kembali lagi ke acara Pojok Saham. Pojok Saham UY. Hari ini kita bakal bahas lagi nih salah satu dari sektor defensif, yaitu dari sektor healthcare. Yang mau kita bahas hari ini adalah emiten Sido Muncul dengan kode Sido. Hari ini aku ditemenin lagi sama Kak Cindy dari tim research NH Korindo. Oke, jadi hari ini kita mau bahas soal saham Sido, ya kan? Mungkin banyak juga dari happy investor yang sedikit kecewa nih karena Sido udah berhari-hari ARB terus nih. Sebenarnya kenapa sih Kak nih banyak ARB terus gitu kan? Tapi sebelum kita ngejawab ke sana, mungkin kita bisa mulai dulu dari sebenarnya Sido ini bergerak dalam bidang apa sih dan sektornya tuh apa? Jadi ya ini kayak Sido kemarin sempat jadi bahan omongan. Betul. Terus juga bisa dibilang jadi trending topik di kalangan saham lainnya. Betul. Karena ARB gitu, ARB berhari-hari, tapi emang sekarang udah mulai sideways sih. Oke. Jadi kalau misalnya mau tahu kenapa lebih lanjut, jadi bakalan kita jelasin nih. Betul. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat dulu dari Sido itu saham apa, pasti udah pada tahu dong tagline kayak misalnya orang pintar minum tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Ada lagi Kuku Bima Energy Rosso. Rosso, gitu, ya. setuju. Bima Energy Rosso. Itu tuh udah terkenal lah di kalangan masyarakat gitu. Sebenarnya dari Sido sendiri itu punya 3 segmen bisnis. Yang pertama itu ada jamu herbal dan suplemen. Kedua ada F&B, yang ketiga ada farmasi gitu. Kalau misalnya dari jamu herbal dan suplemen itu contohnya tolak angin. Terus dari F&B ada Kuku Bima Energy, terus juga kayak susu jahe Iya, gitu, benar. kan? Terus kalau misalnya dari farmasi itu ya obat-obatan tentunya. Oke. Nah, orang-orang kan pasti taunya Sido Muncul itu terkenal dengan produk-produk herbalnya, gitu kan. Nah, selain dia memang menjual produk-produk herbal, mereka juga menjual minuman-minuman yang tentunya nutrisinya juga banyak lah. Betul. Gitu sih segmen bisnisnya. Sebenarnya kalau misalnya kinerja tiap segmennya tuh gimana sih? Karena kita juga tahu ya happy investor kayak ARB yang berhari-hari ini banyak orang yang bilang Sido tuh masuk angin nih. Jadi gimana nih sebenarnya dari kerja per segmennya itu sendiri? Iya, oke. Mungkin sebelum ke segmennya kita yang bahas secara generalnya dulu ya. Kalau misalnya kita lihat memang penjualannya itu sepanjang semester 1 ini nih 2022 itu turun. Turunnya memang tidak terlalu dalam. Kalau secara semesteran itu 3% secara year on year. Itu jadi 1,6 triliun. Nah, ini kenapa sih bisa turun? Jadi permintaannya itu rendah. Oke. Ya, permintaannya itu rendah untuk segmen herbal dan F&B. Terutama di pasar domestik. Sementara kalau misalnya kita lihat segmen yang satunya itu ada farmasi, sebenarnya itu tercatat stabil permintaannya, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita lihat secara kuartalnya, penjualannya itu turun 15%. Lumayan ya gitu ya. Lumayan ya penurunannya. Per kuartal 2 kemarin tuh turun gitu kan. Turunnya itu yang paling dalam ditopang sama segmen jamu herbal dan suplemen. Padahal si jamu herbal dan suplemen itu dia menopang penjualan paling besar. Iya, penopangnya itu jamu herbal suplemen, sedangkan duanya itu mengikuti gitu loh. Jadi kontribusi paling besar memang si jamu herbal suplemen gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi secara angka, si laba kotor, laba operasi atau laba bersih, istilahnya ini dari segmen labanya nih, ini secara kuartalan kompak turun. Iya, dan turunnya lumayan cukup dalam. Ya. Nah, kalau laba kotornya turun 23%, terus laba operasinya turun 34%, sedangkan laba bersihnya itu turun 35% dan tercatat menjadi 150,6 miliar. Padahal di kuartal 2 2021 kemarin itu 233 miliar. Nah, terus kalau misalnya ini kenapa sih bisa turun? Ada apa? Karena volume penjualannya turun. Volume penjualannya turun dan ini pun menyebabkan margin profitabilitasnya si Sido itu tercatat lebih rendah
dari kuartal 2 2021. Jadi yang tadi kita udah bahas penjualannya turun, terus juga labanya juga turun. Ternyata ke marginnya juga turun kayak gitu. Nah, mungkin ini mau klarifikasi lagi nih yang tadi ARB. Ini ARB kenapa nih bisa masuk angin nih si Sido nih? Apa masuk angin gitu ya. Nah, jadi kinerjanya ini kompak menurun karena menurunnya permintaan produk akibat inflasi bahan pangan yang tinggi gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya kayak masyarakat Indonesia lebih mikir kayak gini kali ya, contohnya misalnya ada ibu-ibu gitu yang setiap harinya makan harus sama cabe misalnya, terus dibandingin sama produk tolak angin misalnya, dia lebih bisa lebih milih untuk beli cabe aja walaupun harganya mahal karena sehari-harinya makan harus ada cabe gitu kan. Kalau misalnya dia nggak minum tolak angin misalnya, dia masih bisa lah gitu, masih bisa hidup lah istilahnya. Masih bisa lah ya, dicemilin aja cabenya. Jadi kayak lebih, karena nih bahan pangan udah mulai mahal, ada yang harus di-cut nih pengeluaran untuk produk lain. Betul. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lagi ya, misalnya tapi pas COVID kemarin naik loh gitu kan, karena masyarakat aware akan kesehatan. Jadi kayak kan dari Sido juga ada produk-produk vitaminnya kan. Nah, jadi kayak jadi ini karena COVID harus minum vitamin kayak gitu. Tapi karena sekarang ini tantangannya itu inflasi. Betul. Iya, bahan makanan pada naik gitu kan. Jadi kan konsumen juga kalau mau beli mikir-mikir. Betul. Iya, jadi kalau misalnya nanya nih kenapa Sido HRB gitu. Nah, pasar nih, market itu merespon kinerjanya yang turun. Kinerja kuartal 2 kemarin yang turun. Jadi ya bisa jadi mungkin kecewa. Iya, banyak juga nih pasti yang kecewa. Mungkin di pasar banyak yang kecewa karena kinerjanya turun. Ya udah mungkin lepas dulu aja deh. Iya, gitu. jadinya makin turun lagi benar. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, kan kayak tadi juga sempat dibahas soal COVID gitu kan. Pas kemarin COVID emang saham Sido tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Dan mungkin apakah terpengaruh juga ya, kayaknya sekarang tuh masyarakat udah lebih kayak nggak terlalu peduli gitu soal COVID gitu. Mungkin ada terpengaruh nggak sih sama sentimen kayak gitu? Ya mungkin bisa jadi. Jadi kalau misalnya ini nggak hanya di saham ini ya, mungkin kayak apalagi di saham-saham consumer ya, yang memang bahan bakunya dari bahan-bahan yang dikonsumsi gitu kan. Kalau misalnya kita lihat COVID kemarin itu ya memang tantangannya di COVID. Kita mau nggak mau kalau di saham Sido ini karena produknya herbal, banyak orang yang lebih aware gitu kan, lebih supaya sehat banyak minum vitamin kayak gitu kan. Ataupun karena dia juga punya segmen farmasi nih, yang kena COVID kemarin mungkin si obat-obatannya itu didistribusi dari sini gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang lagi-lagi tantangannya tuh inflasi. Iya kan, inflasi, di mana kalau inflasi naik daya beli konsumen juga bisa tergerus, ya kan? Kalau nggak diimbangi pendapatan yang naik juga gitu. Betul. Jadi ya orang-orang sekarang lebih mikir gimana nih survive di tengah harga bahan-bahan makanan yang pada naik gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, kira-kira apa sih langkah antisipasi Sido nih biar nggak terus-terusan turun kayak gini? Oke, kalau misalnya dari Sido sendiri itu sebenarnya buat mengimbangi pasar domestiknya, dia menyasar lini bisnis internasional. Oke. Iya, jadi si lini bisnis internasional ini kalau misalnya kita lihat per semester 1 2022, dia itu mencatatkan kenaikan 80%. Iya. Dan ada negara ekspor terbarunya. Di antaranya itu ada Togo sama Senegal. Gitu. Nah, terus ke depannya di kuartal 3 dan kuartal 4 mereka menyasar negara-negara lainnya nih. Itu tuh antaranya ada Ghana, terus juga ada Kamerun, ada Cina, Kenya, Vietnam. Jadi, tahu nih kinerja kemarin itu turun di pasar domestiknya. Kedepannya gimana sih? Mereka menyasar lini bisnis internasionalnya. Jadi lebih di gencar-gencarin ekspansi gitu. Terus kalau misalnya dari domestiknya sendiri gimana dong? Ada langkah nggak sih gitu kan? Ada gitu kan. Mereka kemarin itu dari dari pihak Sidonya sendiri bilang bakalan
dari marketingnya sendiri. Jadi Oke. dari pemasarannya mereka gencar. Oh, jadi agak lebih digencarin lagi ya dari sisi marketingnya. Iya gitu, apalagi mereka kan menyasar bantuan-bantuan dari influencer, mulai dari nano influencer, mikro, makro, atau pakai memang artis-artis yang bisa mendukung nih marketingnya Sido gitu. Walaupun memang nantinya kalau misalnya marketing merekanya gencar, itu bakalan bisa jadi dari beban penjualannya mereka tinggi. Gitu. Itu sih langkahnya mereka. Oke. Semoga teman-teman kita yang nanti di Ghana, yang di Togo itu cocok ya sama tolak angin. Iya, cocoknya kan nggak masuk angin. Iya, biar nggak masuk angin. Jadi kalau misalnya kayak gitu, apa nih Kak rekomendasinya soal Sido? Iya, kalau misalnya rekomendasi dari riset NH sendiri, ini merekomendasikan buy di harga 900. Tapi ingat, ini untuk jangka panjang. Kemarin NH bilang 900, hari ini kok belum 900. Bukan seperti itu happy investor ya, tolong. Jadi ini emang jangka panjang gitu. Secara jangka panjang memang Sido ini masih punya prospek lah gitu, karena betul. mereka dengan kinerjanya yang menurun kan nggak diem aja dong, pasti ada langkah antisipatif yang harus mereka lakukan ke depan gimana. Terus juga kalau misalnya kita lihat dari brandnya sendiri, secara kekuatan brand mereka kan memang tahu lah gitu. Udah jadi top of mind dari masyarakat Indonesia juga ya. Iya, betul. Jadi begitulah rekomendasi dari kami. Berarti kira-kira ada lah ya prediksi untuk saham Sido ini tuh buat naik kayak gitu. Ada. Jadi kalau misalnya terakhir selain rekomendasi, resiko apa sih yang sebenarnya bakal ada di Sido gitu? Risiko yang dihadapi Sido ya, itu pertama terutama kenaikan harga bahan baku. Karena mereka kan pakai produk-produk herbal ya. Jadi yang kita tahu sekarang bahan-bahan baku pada naik harganya gitu. Jadi itu juga bakal terdampak nih sama Sido. Sebenarnya juga pada kinerja yang kemarin tuh mereka udah mulai naikin harga juga. Tapi kan mereka nggak mau naikin harga yang terlalu tinggi ya. Karena kalau misalnya terlalu tinggi, ya nanti siapa yang mau beli juga gitu, ya, betul kan. Terus yang kedua tuh daya beli konsumen. Lagi-lagi yang tadi kita contohnya nih, ibu-ibu lebih milih beli cabai daripada beli produk tolak angin misalnya. Jadi kan ini mengindikasikan daya beli konsumen kita aman gak sih? Iya kan, di tengah inflasi bahan pangan ini gitu. Dan yang ketiga itu penurunan permintaan produk. Apalagi kita tahu kayak misalnya F&B sama tadi segmen jamu herbal suplemen itu kan mengalami penurunan karena permintaan produknya yang turun, apalagi dari domestik kan. Betul. Jadi harus itulah risikonya harus diantisipasi. Iya, betul. Oke, jadi itu aja nih Happy Investor buat penjelasan kita seputar Sido ya gitu. Kalau misalnya mau tanya-tanya silahkan komen di bawah, nanti akan kita jawab juga di sana. Segitu aja Happy Investor, kita nanti akan ketemu lagi di pojok saham berikutnya. Dadah!